Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwan Fauzan Nasrullah. Saya dari kelompok 16 Praktikum 132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas mingguan modul 5 yaitu statistika non parametrik. Sebelum kita ke pengerjaannya, kita lihat terlebih dahulu soalnya. Oke, di soal nomor satu ini didapat suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan transportasi online B. Skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai dengan 10. Semakin tinggi skornya, maka semakin puas. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Oke, pertama kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Oke, itu dengan latar. Yang awal kita lakukan, kita akan ingin membuat proyek baru. Sini kita pilih file, di project, kita pilih di folder ini aja. Oke, maka sudah. Lalu kita pilih di mana ke Ctrl Shift N ini untuk membuat memasukkan sintaks yang baru. Yang harus kita lakukan, kita akan menjawab soal nomor satu. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Oke, di soal nomor satu itu kan tadi eh, membandingkan dua jenis kelompok yang saling bebas atau independen, maka kita akan menggunakan uji Mann-Whitney, di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan, di H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kepuasan. Jadi kita akan mengujinya, kita akan masukkan datanya itu di mana kepuasan, yaitu transportasi online A itu 10. Nah, 10-nya itu maksudnya nanti nilai yang ada di sini, yang kita input, itu 10 urutan pertama. Dan yang transportasi online B ini, uh, urutannya ada 8, di mana itu setelah 10 urutan pertama ini. Lalu kita akan membuat data frame-nya, lalu kita memisahkan data berdasarkan grupnya. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil pemisahan datanya. Nah, ini sudah kita dapat, ini sesuai dengan yang ada di soal. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan uji manuality-nya dengan sintaks Wilcox test. Data split dolar transportasi online A dikalikan dengan nilai juga. Data split plus transportasi online B dikalikan dengan nilai juga. Ini pairnya itu false. Di sini setelah kita run, hasil dari p-value-nya itu di angka 0,0005. Kita akan menggunakan software pembanding yaitu Minitab. Oke. Yang akan pertama kita lakukan, kita akan memilih statistik, lalu kita pilih table non parametric, kita pilih main Whitney. Nah, kita masukkan datanya seperti ini. Nah, transportasi online A itu sebagai first sampel, transportasi online B itu sebagai sampel kedua. Nah, desimal kita gedein dulu. Nah, didapatkan p-value-nya itu di angka 0,0005, kurang lebih sama dengan yang ada di RStudio. Artinya apa? Artinya, karena nilai p-value-nya ini lebih kecil dari angka alfa atau 0,05, maka H0 gagal ditolak, H0 tidak diterima, yang artinya H1 diterima. Itu ada perbedaan tingkat kepuasan antara transportasi online A dan juga transportasi online B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2, didapat soal suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang dilakukan. Oke. Di sini tidak juga tabel sebagai berikut, di mana tingkat pemahamannya sebagai tinggi, sedang, rendah, dan metode pembelajarannya ada tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Oke, di sini kita akan menggunakan uji chi-square. Kenapa? Karena
eh, datanya berbentuk kategori berupa frekuensi hitungan, di mana kita akan membandingkan eh, antara metode pembelajaran dan juga tingkat pemahamannya. Kita ke software RStudio lagi, kita akan memasukkan sintak soal 2 yaitu uji Chi-square. Jadi soal 2 yaitu uji Chi-square, kita masukkan TP, yaitu tingkat pemahaman. Matriksnya itu berurut ya, per kolom. 50, 35, 30, 35, 40, 45, 15, 20, 30. Di sini kita masukkan, matriksnya sudah tampil, yang di bagian tingkatnya. Lalu kita akan melakukan uji Chi-square-nya. Di sini ada kesalahan, ada typo. Nah, lalu kita akan menampilkan hasil uji Chi-square-nya. Hasil uji Chi-square-nya nilai p-value didapat sebesar 0,02. Nah, hasil yang artinya itu eh, gagal menerima 0 karena apa artinya tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa atau metode belajarnya itu independen. Kita juga akan membandingkan dengan yang di Minitab. Nah, di Minitab ini kita masukkan lagi datanya tinggi, sedang, dan juga rendah. Setelah itu kita pilih start, kita pilih non parametrics, lalu kita akan memilih eh, bagian table Chi-square association. Nah, sini summarize data two way yaitu kita akan menggunakan tinggi dikurangi rendah. Oke. Nah, di sini nilai Chi-square-nya sama dengan yang ada di RStudio yaitu 0,02. Artinya itu masih kurang dari 0,05. Yang artinya H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan proporsi antara yang artinya itu metode belajar itu mempengaruhi tingkat tingkat pemahaman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres tiap pasien dicatat. Dengan taraf signifikansi 0,05, uji apakah ke, uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke. Di sini uji Kruskal-Wallis digunakan karena membandingkan lebih dari dua kelompok yang saling bebas. Di sini ada musik, yoga, meditasi, dan juga konseling. Kita masukkan datanya. Oke. Lalu kita akan Kruskal test. Nah, didapat nilai p-value-nya itu 0,000 sekian 8. Kita akan membandingkannya dulu dengan software Minitab. Kita pilih di sini. Cut. Kruskal-Wallis. Nah, ini skor kepuasan dan di sini kita pilih penurunan tingkat stres. Kita hapus dulu. Ini metode. Nah, di sini didapat hasilnya. Nilai p-value-nya itu sama dengan yang ada di RStudio tadi. 0,8,5 kali 10 pangkat minimal. Yang artinya ini sangat jauh dari nilai signifikansinya, yang artinya H1 diterima. Terus itu setidaknya terdapat satu jenis terapi yang punya tingkat efektivitas yang berbeda.
Ke soal nomor 4. Nah, dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan 15 pelanggan pertama dari hari tertentu. Dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak acak. Ini itu ada sampai 15. Itu jenis kedatangannya ada yang individu dan juga kelompok. Kita ke Arsudio, kita masukkan sintaknya. Nah, di sini karena kita ingin menguji kerandoman, kita akan mencari apakah sebuah eh, urutan dari suatu kejadian itu memiliki pola atau tidak. Kita akan menggunakan uji rantes. Pertama kita install package dulu, yaitu rantes dan juga T-series. Setelah install package, nah, setelah install package-nya selesai, kita akan library. Jika sudah, kita masukin datanya. Kenapa di sini bentuknya 1,0? Eh, artinya itu kita menkategorikan individu itu sebagai satu, kelompok itu sebagai nol. Kan? Nah, di sini didapat nilai p-value-nya itu 0,17 atau 17%. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan, kita bandingkan dulu dengan Minitab. Di sini kita pilih parametric, statistik, lalu kita pilih Rantes. Sini kita pilih pola kedatangan, kita pilih OK. Nah, didapat nilai p-value-nya itu sebanyak 0,17. Ini hasilnya sama dengan Arturio, yang artinya eh, H0 itu diterima, yang artinya eh, urutan ke urutan pelanggan ini bersifat acak atau tidak membuat pola. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, eh, sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah dari pasien diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Berdasarkan data berikut, apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien? Di sini sampel ada 11. Kita ke RStudio lagi. Nah, kita masukkan sintaksnya. Nah, di soal nomor 5 ini menggunakan uji Wilson karena membandingkan dua kelompok yang saling dependen. Di mana ini sebelum dan juga sebelum melakukan apa program olahraga rutin dan setelah melakukan program olahraga rutin. Ini bisa kita langsung aja. Nah, didapat ini setelah melakukannya uji Wilson, nilai PPR-nya itu didapat 0,004. Kita akan ke software kedua, itu Minitab. Kita pilih yang pertama itu kita kalkulasikan dulu menggunakan kalkulator di bagian selisih di tabel selisih ini. Setelah kita masukkan angkanya, kita masukkan setelah program dikurangi sebelum program. Pilih oke, ini hasil yang didapat. Setelah itu kita pilih start dan parametric, eh, one sample reduction. Nah, kita pilih bagian selisih. Kita pilih test median. Kita pilih oke. Nah, kita agar lebih jelas, reviewnya kita lebih perpanjang. Nah, nilai PVL-nya itu di angka 0,005 atau eh, hampir mirip dengan yang di RStudio, yang artinya eh, gagal menerima satu, yang artinya itu tidak terdapat perbedaan tekanan darah dari sebelum olahraga dan juga setelah olahraga. Lalu kita ke soal nomor 6. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa
Setelah diterapkannya program belajar baru, tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai dengan 10. Semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Kita ke software studi lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan sintaks nomor 6, yaitu uji Friedman. Kenapa menggunakan uji Friedman? Karena kita membandingkan lebih dari dua kelompok yang memiliki yang saling dependen. Ini ada tiga, yaitu sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Kita masukin datanya dan juga sintaksnya. Kita masukkan Friedman test. Ya, Friedman test yang didapat, T-value-nya itu sebesar 0,0003. Kita akan bandingkan dengan yang di tab. Ya, ini saya udah buat seperti ini, hasil pengukuran periode dan juga sampel. Nah, periodenya ini dipilih seperti ini karena menyesuaikan, karena kan ini bentuknya eh, satu itu misalnya setelah apa sih, eh, sebelum program, dua itu setelah 1 bulan, tiga itu setelah 3 bulan, setelah 2 bulan. Kita pilih stats, non parametrics. Nah, di sini kan kita akan menggunakan breakdown. Di responsnya itu hasil pengukuran, treatmentnya itu periode, dan blocksnya itu sampel. Kita oke. Ah, ini desimalnya terlalu kecil. Nah, didapat nilai p-value-nya sama dengan yang ada di RStudio, yang artinya karena kurang dari dengan 0,05 maka menerima satu. Yang artinya terdapat perbedaan tingkat konsentrasi. Kita ke soal terakhir yaitu soal nomor 7. Di soal nomor 7, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Peneliti dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai dengan 50. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Ini ada tabel. Di sini ada tiga jenis layanan: rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Pertama, kita akan menggunakan software Studio. Kita akan masukkan sintaksnya. Nah, kenapa kita akan menggunakan mood median? Karena kita akan membandingkan apakah ada perbedaan median di antara tiga jenis rate tersebut, tiga jenis data itu, dan apakah ada yang menonjol. Kita masukin datanya. Di sini kita buat box plotnya. Nah, kita membuat box plot untuk melihat apakah ada eh, yang keluar outlier-nya. Nah, kalau misalnya kalau kita akan menggunakan uji mood median ya. Pertama kita install package-nya dulu dan juga aktifkan package-nya. Lalu yang terakhir kita akan menggunakan uji mood median. Setelah didapat uji mood median ya, ada di angka 0,006. Kita akan menggunakan software pembanding yaitu Minitab. Kita pilih stats, kita pilih eh, non-parametrics, kita pilih mood median test, kita masukkan skor kepuasan sebagai respon dan faktornya itu juga jenis. Nah, didapat nilai p-value-nya itu 0,06 atau sama dengan yang ada di studio, yang artinya kita ini menerima satu atau ada nilai yang lebih menonjol atau median yang mediannya tidak sama, tidak semuanya sama, mediannya tidak semuanya sama. Oke, sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kesimpulannya dari dua software RStudio dan juga Minitab didapatkan selalu mendapatkan hasil yang konsisten di antara dua software tersebut, yang artinya jawaban itu kan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.